Oke, tema khotbah saya hari ini adalah rightly planted, ya. Jadi ditanam di tempat yang tepat. Diambil dari ayat, ya, kata rightly planted dan ditanam di tempat yang tepat. Karena ya kita mau baca firman Tuhan di tengah banyaknya kekhawatiran ya dunia. Kita lihat ada bom, ada misil, ada banyak hal yang dimulai dari beberapa bulan lalu dan semakin terjadi di beberapa hari ini. Tetapi kita baca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa orang yang ditanam di bait Tuhan, bahkan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat firman Tuhannya membela orang-orang yang gemuk kali ini, ya. Mari kita baca firman Tuhan 34. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, itu. Bukan hanya di awalnya, bukan hanya di mudanya, bukan hanya bercita-cita, tetapi dari awal sampai akhir, sampai pada masa tua pun anak-anak Tuhan di MIC Church masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita semua pasti mau alami hal itu, tetapi itu terjadi bagi mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ditanam di bait Tuhan. Ayo katakan ke kiri kanannya, ya. Ayo ditanam di bait Tuhan. Tuhannya sudah tanam nih, tinggal kitanya yang geser-geser gak nih, gak kemana-mana. Tuhannya udah tanam di bait Tuhan, dan orang yang Tuhan tanam bertunas di pelataran. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kalau dikatakan pada masa tua masih berbuah, berarti dari muda berbuah, sampai tua pun berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita lihat dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu, ya kalau bahasa Inggrisnya like a palm tree, ya. Makanya mungkin ada gambarnya nggak, palm tree, ya. Oh iya itu ya. Jadi di tengah gersangnya misil, rudal, bom dalam beberapa hari ini, ya. Bahkan ada beberapa jam ada yang baru terjadi lagi balasan-balasan. Tapi malah ada palm tree, ada pohon korma di tengah padang gurun yang mungkin dunianya udah nggak ideal, udah nggak seperti 20 tahun lalu, udah nggak seperti 2020. Tetapi bersama Tuhan, bahkan sampai tua pun kita gemuk, segar, sehat, berbuah, selalu dipakai Tuhan. Kalau kita lihat bahwa palm tree atau pohon korma itu bicara kekuatan di tengah panasnya terik, di tengah orang-orang bilang tuh di padang gurun tuh nggak kelihatan apa-apa, nggak ada harapan, panas terus, makin jalan makin capek, nggak jalan meninggal. Tetapi orang-orang yang diam, ditanam di dalam baitnya Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang-orang yang akan selamat, walaupun dunia mau jungkir balik seperti apapun, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat sampai akhirnya bertumbuh, berbuah, segar dan sehat dan kuat, amin, dan gemuk dan segar. Kita lihat bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, pohon korma itu benar-benar bahkan 30 tahun berbuah, di atas 30 tahun dikatakan buahnya makin manis. Mantap kan? 30 tahun setia ditanam di MIC Church,
setia ibadah, makin hari makin manis. Bukannya lelah, tetapi makin gemuk dan segar. Karena ada yang gemuk tapi bukan segar. Ini yang masalah itu ya. Kelihatannya gemuk tapi nggak sehat. Tapi ada yang gemuk dan segar. Karena ini adalah kegemukan yang dari Tuhan. Kita lihat orang-orang yang di dalam Tuhan itu seperti hidup di dalam kasih karunia, di mana kiri kanan mungkin bisa habis musnah, kiri kanan ngalamin banyak hal, tetapi hanya ada satu hal yang pasti kalau bersama Tuhan. Pasti ada harapan, pasti ada kenaikan, pasti ada sesuatu hal-hal yang berbuah demi berbuah, bahkan sampai ujungnya tetap mengalami Tuhan, hidup dalam berkelimpahan. Amin. Bahkan dikatakan tadi, orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh bukan biasa-biasa, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mungkin bagi yang sering main gitar gitu tahu ya, adanya mungkin cedar wood ya kan. Kalau aras bingung ya, cedar wood ya kan, itu sering dipakai di gitar akustik juga ya. Cedar, she shall grow like a cedar in Lebanon. Ini bicara apa? Cedar di Libanon, pohon aras di Libanon, itu bicara satu pohon yang gak sembarangan, karena ukurannya besar dan kuat. Bukan pohon-pohon yang gampang tumbang, tetapi pohon yang besar, yang kuat, yang ada ketahanan, pohon-pohon yang indah dan banyak fungsinya, memberkati sekelilingnya. Kita lihat bahwa pohon cedar atau aras itu bicara mengenai satu kemuliaan, bicara satu kemegahan, bicara satu berkat melimpah, satu kestabilan, satu ketahanan di tengah kondisi dunia yang seperti ini. Mau liburan ke Bali, Balinya kerendam. Mau ke Eropa, Eropanya banyak rudal. Ya, bingung ya. Mau Singapura, tinggi nilai dolarnya. Mau ke Amerika, lagi rame, pencet tombol dan kebijakan. Mau kemanakah kamu dapat pergi menjauhi rohku? Kata Tuhan, kita kesini aja ya. Kasih tahu ke kiri kanannya, ibadah aja udah. Iya benar ya, liburannya Senin. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Tadi dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang ditanam akan bertunas. Yang ditanam tapi lari-larian, meninggalkan pelayanan, kadang timbul tenggelam, itu tidak dikatakan. Tetapi orang yang ditanam dan dia memang mau bersedia ditanam, karena Tuhan yang nanam. Tetapi yang ditanam ini mau stay apa enggak? Karena tumbuhan terlanjur tertanam, tetapi Tuhan memberikan manusia free will. Aduh, malah hujan, nggak ada ojek, becek, ya kan? Lihatlah sosial media, info Jakarta Barat, Utara, dilihatin cari alasan, banjir kan ya? Malah jadi iman kalau zaman sekarang kan ya. Tutup jalan kan ya? Sengaja alarmnya agak telat dikit, supaya malas bertobat. Iya, kalau jam 5 pasang alarm, bosan pergi keluar rumah. Tapi kalau jam 10.30 pasang alarm, tanggung ya. Mendungnya, ya namanya mendung kan ya. Dari ber sampai Imlek biasanya mendung. Wajar kalau dicari mendung, ya pasti mendung. Kalau panas salah, mendung salah ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sudah benarkah kita hidup di hadapan Tuhan? Mungkin kita merasa diri kita benar, mungkin keluarga kita merasa kita udah benar. Tetapi apakah sudah benar di hadapan Tuhan itu hal yang sulit. Tetapi bisa kalau kita mau. Roh Kudus kuatkan kita, dampingi kita. Mau kita diatur sama Tuhan. Bukan kita yang atur, tetapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tumbuhnya akan kuat.
Mungkin orang lain bisa tumbuh tapi nggak kuat, nggak ada ketahanan, nggak besar, nggak tinggi, nggak hebat, nggak majestic. Tetapi yang Tuhan tanam, diam, setia, sabar, tumbuhnya beda. Kalau bicara pohon, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kata-katanya detail, banyak, berlimpah ya, jadi ada buah, ada gemuk, ada segar. Bahkan sampai ujungnya seperti Musa, matanya nggak perlu dilaser, matanya nggak kena drama Cina, matanya terang sampai ujung usianya. Sampai ratusan tahun tetap matanya kuat, badannya juga sehat dan kuat. Itu ketika Tuhan memberi kekuatan, ketika Tuhan menguatkan. Kalau Tuhan mau, kita bisa alami itu semua, amin. Maka kita hidup benar dulu. Kalau urusan panjang umur dan gemuk dan segar, itu urusan Tuhan. Urusan kita benar. Karena orang benar itulah yang ditanam. Karena orang benar yang nggak mau ditanam. Ada orang awalnya benar, tapi pas ditanam nggak bisa diem. Bosan gerejanya saya nggak bisa bahasa Inggris. Gerejanya cari yang bahasa Indonesia. Pas cari bahasa Indonesia, tapi lagi tren dalam 5 tahun ini bahasa Inggris. Susah juga. Gereja bahasa Indonesia tetap kadang bahasa Inggris gitu ya, ribet juga ya. But the freshness of age without sterility like Moses. Jadi memang seperti Musa kuat sampai akhir. Tapi dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi kita diberikan satu kesehatan, diberikan satu hal yang melimpah, berkat, gemuk, segar, sehat, apapun itu, supaya kita untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. To declare that the Lord is upright. Awalnya dibuka dengan kata benar, dilanjut dengan kata ditanam, nggak kemana-mana, setia. Lalu ujungnya ada hal-hal mengenai untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kita diberikan satu kestabilan, ketahanan, keamanan di tengah dunia, perang dunia ketiga. Tetapi kita bisa tinggal tenang ketika kita memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bukan kabar sosmed yang benar, bukan kekhawatiran teman-teman di grup WhatsApp yang benar, tetapi apa yang kita katakan kepada orang bahwa Tuhan itu benar. Kita saksikan sama orang-orang. Jadi di tengah dunia yang anxiety, dunia yang takut, justru kita kasih tahu, kita udah pernah ngalamin ini kok. Kemana-mana pakai masker, kentut aja nggak kecium, ya kan? Tetapi itu sudah nggak lolos kok. Dulu yang namanya PHK, ngeri, di bulan Maret tiba-tiba dilarang ibadah. Semua nggak boleh keluar rumah, pemecatan di mana-mana. Tapi kita udah berapa tahun sesudah itu, sudah jauh. Jadi sebetulnya jangan mau setan dengan mode yang sama, kekhawatiran, stres. Karena dari kekhawatiran dan stres tanpa ada harapan, akhirnya manusia mulai cari hal-hal lain yang menggantikan Tuhan. Manusia mulai cari, ada jatuh dalam dosa ketika orang-orang boleh khawatir. Kita lihat bahwa orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan, kalau kita setia, tertanam, ditanam sama Tuhan, kita gak kemana-mana, diberkati, gemuk, segar, sehat sampai akhir. Tapi kalau orang di luar dari Tuhan yang meninggalkan Tuhan, itu gak baik-baik saja. Seperti bangsa Rusia, di luar dari suka apa tidak suka, Rusia itu tadinya ya negara atau bangsa yang penuh dengan kekristenan. Tetapi pada tahun 1917 itu ya dia bilang kayak ya nggak butuh Tuhan lah, ninggalin Tuhan. Bahkan di situ bukan hanya menyatakan bahwa mereka nggak butuh Tuhan, mereka mulai menganiaya atau membubarkan gereja-gereja. Dan benar,
orang-orang yang memulai satu pembantaian atau penganiayaan terhadap gereja-gereja dan anak-anak Tuhan, generasi-generasi itu benar tidak gemuk dan segar dan sehat. Kenapa? Berpuluh-puluh tahun sesudah itu dibutuhkan negara Amerika untuk menjual gandum sebanyak 200 juta metrik ton. Ton aja udah banyak. 200 juta ton udah banyak. 200 juta metrik ton. Satuan metrik, satuan ton digabung, banyak banget gandumnya. Karena mereka menghadapi satu krisis pangan yang sulit. Nah itu orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita lihat ada firman Tuhan di Mazmur 18 ayat 24 sampai 27. Kita baca bareng-bareng. Ada nggak? Coba di next. Ayo yang tadi itu sebelumnya. Oke, 34. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belik. Setia aja udah. Setia, Tuhan setia. Tuhan kan adil. Tapi saya udah doa kok. Satu dunia juga doa. Tapi saya udah setia pelayanan. Satu dunia juga pelayanan. Rusia sebelum berontak juga pelayanan. Tapi bicara pelayanan dulu, atau pelayanan akhirnya murtad dan menganiaya gereja-gereja. Saya gak pernah menganiaya gereja-gereja kok. Tetapi saya cinta sama yang lain yang bukan Tuhan. Kalau bicara Tuhan rasanya ngantuk dan mau pulang. Tetapi kalau bicara yang lain, hobi, liburan, diskon, kekhawatiran di dunia, bisa ngomong setengah jam. Tahu gak? Ada misil tadi 2 jam. Gimana? Kasih lihat gambarnya. Rame bisa ngomong setengah jam. Tapi kalau ngomong Tuhan, tadi pagi saya dapat sesuatu. Wah, dari SMP dapat sesuatu mulu dia. Paling saya ke WC dulu ya. Kita udah mulai meninggalkan satu. Tadi dikatakan engkau yang suci, Tuhan berlaku suci. Engkau yang setia, Tuhan berlaku setia. Masihkah kita setia, tidak bercela dan suci di hadapan Tuhan? Kalau enggak, kita bengkok, Tuhan berbelat-belit. Makanya kalau kita ngerasa kok jawaban doa kita, kok keadaan hidup kita berbelat-belit, apakah kita lagi bengkok apa enggak? Kalau katakan bengkok, udah berapa kali kita khotbah kan bengkok dalam bahasa aslinya, tapi ya bengkok kita tahu lah. Lurus ya udah manteng, nggak kemana-mana. Pokoknya urusannya ke ketuhanan, nggak nengok kiri kanan. Kalau bengkok ya di luar itu. Kalau udah mulai nengok 10 cm atau 10 derajat, ya itu udah bengkok. Manteng aja. Atau ada gambar benih ya? Oke. Oh ini. Jadi kalau bicara benih, kita mesti sabar. Anak Tuhan tuh seringkali apa ya? Berani ngambek sama Tuhan, berani throwing tantrum sama Tuhan. Kayak ya anak kecil ya tantrumnya, pokoknya mau mainan, pokoknya mainan. Untuk anak saya nggak pernah kayak gitu. Tapi kata dia, kata dia, itu kalau ditaruh, kalau ada apa ya namanya kayak project dari sekolah disuruh nanam benih kayak gini, anak-anak kecil tuh seneng banget misalnya ditaruh di jendela di sekolah, dia lihat setiap hari mana udah tumbuh belum, udah tumbuh belum, sehari 2 hari semangat, udah seminggu nggak bakal tumbuh, nggak ada harapan, nggak usah datang. Saya datang dia nggak datang, saya doa pagi, saya datang pagi nggak ada doa. Tadi udah datang jam 10 doa pagi, misalnya jam 10 tank, kok belum doa gitu ya. Misalnya kita kadang-kadang kita udah kasih, tapi ketika orang lain mulai telat, ketika keadaan mulai telat, ketika nggak ada tunas, nggak ada tumbuh, nggak ada buah, kita mulai udah malas doa lagi, mulai malas baca firman Tuhan lagi, mulai kendor. Dan kita biarkan ibadah mulai sekedarnya, datang nggak apa-apa. Yang penting nyampe di ujung. Yang namanya ibadah kalau zaman dulu bawa korban berhari-hari, berminggu-minggu, didorong, digotong untuk ditaruh di bait Allah untuk dipersembahkan,
jadi korban bakaran. Kalau sekarang becek-becek, dipet-lipet, aduh lagi nggak ada signal, banyak alasan, datang telat. Kita mesti perhatikan bahwa jangan sampai kita menjadi mundur kerohanian kita. Kita harus tetap setia dan tertanam, karena Tuhan sudah tanam, tetapi kita jangan kemana-mana. Kenapa kita kemana-mana? Salah satunya karena kita kecewa, kita ngelewatin benih. Saya udah tanam doa, udah 10 tahun gak ada perubahan. Udah, anak kecil project-project 2 minggu diliatin kagak ada tunas, udah bubar, udah gak diliatin lagi. Kita mesti sabar. Coba nextnya. Kita baca firman Tuhan ya. Itu ada Mazmur 10 ya, ayat 4. In his pride the wicked man does not seek him. In all his thoughts there is no room for God. Orang-orang yang orang-orang yang menjauh dari Tuhan, orang-orang yang jahat hatinya, orang-orang yang wicked, itu nggak cari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kesombongan dan keangkuhannya, seseorang itu merasa dia nggak butuh Tuhan. Karena di pikirannya nggak ada lagi ruangan buat Tuhan. Yang penting ada wifi, yang penting ada internet dan listrik. Sampai suatu hari perang dunia, biasanya salah satunya katanya tidak ada listrik dan internet. Sudah siapkah kita dalam kondisi seperti itu? Kita lihat bahwa setan itu mencoba memetakan kelemahan kita. Dia coba lihat dari kita kecil, muka kita berubah nggak seneng tuh pas ngapain. Kita mulai nggak ibadah pas ngapain. Kita mulai excited tuh pas ngapain. Apa kelemahan dan kekuatannya. Dia akan menawarkan hal-hal yang membuat kita berhenti mengejar panggilan, berhenti melakukan apa yang Tuhan suruh, berhenti beribadah, berhenti pelayanan. Dia tahu dari kecil, dia tahu mukanya berubah kayak gini. Dia nangis kalau kayak begini, dicatetin. Kalau orang main sepak bola atau main basket, anak saya baru tanding basket, biasanya para pelatih itu akan ngelihat tim yang akan dilawang itu apa sih kekuatannya, apa kelemahannya, siapa nih top skorornya, siapa yang perlu dihadang, siapa yang perlu dijaga, yang mana yang perlu digagalkan. Setiap orang beda-beda. Tetapi ketika itu dipatahkan, udah mulai terlihat. Ibadah sih datang, senyumnya berbeda. Tadinya nyapa, tadinya murah hati, tadinya semangat, tadinya datang paling awal, tapi mulai mengendur. Namanya mengendur, teman-temannya juga bingung mau diajak ngomong kayak Saryawan, diajak ngomong, dia jawabannya oke, kan bingung kan? Oke, kita juga jadi oke. Dia oke, kita oke kan ya? Kita oke, jempol, dia kasih stiker, kita kasih stiker. Udah segitu aja. Nggak ada lagi hati manusia menjadi dingin. Dan ketika itu terjadi, akhirnya mulai menjauh. Nggak ada lagi unity antara suami istri, antara sesama anak Tuhan. Jangan biarkan hati kita kecewa sama kiri kanan kita. Ingat bahwa pohon tadi dikatakan ditanam sama Tuhan di bait Allah. Kita yang ditanam. Bukan satu kebetulan setiap dari kita itu bisa datang di tempat ini. Apapun alasannya, apa yang kita lihat, siapa yang ngajak, entah bagaimana kita hadir. Itu Tuhan yang tanam. Karena pohon gak bisa nanam diri dia sendiri. Cuma bagian kita setia aja. Pas kita ditanam, ketika kita dipanggil, ketika kita sampai di sini, terusin aja sampai kita berbuah. Yang tadinya jemaat, akhirnya mulai masuk ke dalam pelayanan, mulai masuk ke dalam satu komunitas, mulai tegur sapa satu sama lain, mulai saling peduli. Itu mulai berkembang. Yang tadinya datang tidak bicara, akhirnya mulai peduli satu sama lain. Jadi bukan hanya setia, tetapi memang bertumbuh. Dari tadi benihnya nggak ada apa-apa, akhirnya mulai ada tunasnya.
mulai ada gunanya buat sekelilingnya. Kalau kita pastikan kita sampai ada mataharinya, ada siraman firman Tuhannya. Kita mesti yakin kalau Tuhan yang tanam udah pasti akan berakar dalam dan akan bertunas dan berbuah. Karena Tuhan yang tanam. Tugas kita yang penting setia, datang aja. Bawa hatimu, bawa hidupmu, datang aja. Jangan sampai kita nggak setia datang padahal Tuhan yang sudah pastikan menanam kita di bait Allah. Tapi kita nggak bertunas di pelataran. Kita nggak bertumbuh, berbuah, segar, gemuk. Karena kita kemana-mana. Capek, nggak cocok, pindah. Kayaknya worshipnya nggak cocok. Kayaknya praise-nya, lagunya saya sukanya upbeat-nya kayaknya lebih ke techno, elektronik. Kok lagu-lagunya jadul ya? Kok lagunya rock aja tahun 90-an? Kita mulai komentar musik, padahal musiknya itu harusnya kita persembahkan our worship to God, tapi kita komentarkan musiknya seakan-akan kitalah objek penyembahan itu sendiri. Dan akhirnya itu bukan ibadah. Harusnya ibadah itu kita yang memberi kepada Tuhan, bukannya kita yang di entertain dengan kita punya taste of music. Kalau Tuhan yang tanam di bait Allah, itu udah pasti ada penjagaannya jelas. Yang penting kita terus datang, walaupun banjir, walaupun apapun, pasti ada jalan. Kemarin sih saya bingung, kadang dengar ada yang di daerah Puri kayaknya parah, datang terus. Kadang Tomang ya, justru Tomang daerah ininya kerendam, tapi nyampe lagi. Ya itu kita lihat, kalau kita mau ada semangat, ada niat. Kalau yang namanya Tuhan yang tanam, kita kalau tanam pohon gimana? Pasti kalau terlalu panas sampai kita kasih jaring-jaring, shade, kita kasih semacam teduhan. Kita siram pada waktunya. Ada tanaman yang kadang diikat karena mungkin arahnya atau pokoknya dirawat sama tuannya. Nah, yang masalah yang nanam itu bukan hanya ahli tanaman, tetapi yang nanam itu pencipta segalanya. Jadi udah pasti kita bertumbuh, berbuah, gemuk dan segar. Cuman yang tugas kita, pastikan kita datang. Jangan sampai setan memegang kaki kita, bisik-bisik, seakan-akan hari Minggu ada-ada aja alasannya. Akhirnya kalau kayak begitu, dikasih menunya banyak, diketawain. Oh, menu ini dia nggak datang, kasih menu B, kasih menu C, itu jadi kayak paket. Minggu depan A tambah B, minggu depan B tambah C, nggak datang terus. Tapi kalau kita nggak menyerah, itu baru kita ditanam di bait Allah. Biarkan Tuhan yang rawat tanamannya. Kita akan bertumbuh dengan kuat, segar, dan gemuk. Dan di dalam Tuhan yang tanam, kita jangan kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang ada yang beberapa kita ngalamin dipangkas bisnisnya, dipangkas kerjaannya, dipangkas kesempatannya. Seakan-akan udah hampir tuh, padahal kemarin udah hampir goal tuh, nggak jadi. Berapa banyak dari kita udah hampir goal, nggak jadi, kecewa sama Tuhan. Padahal kita tahu dalam menanam seringkali ada yang dipangkas. Mungkin ada hama, ada pohon-pohon yang kayaknya tumbuhnya kayaknya bagus bentuknya, tapi sebetulnya itu pohon hama. Itu bukan pohon aslinya. Harus dipangkas dari schedule-nya, jamnya, dari pengeluarannya. Mungkin selama ini ada banyak hal yang bikin kita malah jadi sakit, rohani sama jasmani. Tuhan mulai pangkas, kita mesti bedakan. Jangan dikit-dikit kecewa. Ingat, kita baru aja ngerayain Natal, bahkan menuju Paskah. Kita bicara juru selamat telah lahir, telah hadir di hidup kita. Tetapi jangan kita sibuk like too busy for Jesus. Kita sibuk kalau ada bicara Sabtu, Minggu, bicara di tengah weekdays. Kita ada waktu untuk hobi, untuk bahkan ngurus surat. Kalau orang udah umur berapa 30 tahun ke atas dan ngurus surat ini, surat itu. Pokoknya ada hal yang kita selalu ada waktu dan luangkan waktu untuk hobi, pekerjaan, impian.
Kita habiskan uang untuk hal-hal yang kita suka, apa gadget terbaru, apa informasi, update, ada barang baru. Kita ngelakuin itu semua, tapi kita seringkali kita nggak ada hati lagi, nggak ada waktu lagi, nggak ada ruangan lagi untuk Tuhan. Kita habiskan waktu untuk karir, kejar target, tapi kita bilang nggak punya waktu untuk ibadah. Padahal zaman sekarang banyak banget bisa online. Bahkan ini bisa di catch up dari Max in Christ TV di YouTube. Seringkali kalau hari Jumat Agung atau apa, kita ada Zoom-nya. Kita nggak kehilangan waktu untuk kita datang memberikan hidup kita, hati kita, dan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Tapi seringkali anak-anak Tuhan menolak Dia, padahal Tuhannya sudah ada. In his pride, the wicked man does not seek him. Dia udah nggak cari Tuhan karena orangnya angkuh, arogan. Saya nggak butuh Tuhan, karena pikirannya saya, there is no room for God. Saya nggak punya lagi ruangan untuk Tuhan. Seringkali kearoganan kita, kesombongan kita membuat kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Tanda-tandanya kita mulai nggak cari Tuhan. Kita nggak baca firman. Kita mulai nggak mendoakan setiap arah keputusan kita. Ada satu orang pekerja kantor, dia tuh stres ya, pria, dia sales, jualan nggak laku-laku. Lalu dia ngelihat ada sapi lagi ngunyah. Dia bilang, enak ya jadi sapi, makan gemuk, minum, kayaknya enak deh hidupnya. Kalau saya dikejar target, stres katanya. 5-10 tahun target, deadline. Dia ngeluh. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan tunjukkan ketika dia lihat sapi hari itu. Tuhan, kok sapi kayak gini sih? Berani dia doa mengenai sapi ya. Tuhan, sapi kok kayak gitu, tapi kok saya kayaknya, katanya burung di udara Tuhan pelihara, sapi tinggal ngunyah doang. Saya kayak capek nih, pagi ada aja lagi udah malam, pagi ada aja lagi udah malam. Tapi Tuhan tunjukkan sama sales ini bahwa tiba-tiba ada banyak orang, dia salesnya juga macem-macem ya, kayak kulkas lagi kan, microwave. Jadi sales hal-hal yang belum tentu orang beli juga kadang sih. Tapi pada hari itu, ketika dia mengeluh dalam doa mengenai si sapi, Tuhan tunjukkan banyak orang yang beli. Dan kadang-kadang dalam bulan puasa, banyak dari kita menemui orang-orang yang banyak emosi karena mungkin kadar gula dalam darahnya rendah. Di jalanan, di traffic, atau mungkin jam 3:30 mulai tintin, mulai rame. Dan orang ini juga ngalamin. Jadi ada orang marah-marah, robek-robek kontrak. Tadinya mau belinya banyak, tapi untungnya dia sabar. Dia ingat sapi aja tinggal ngunyah, burung aja Tuhan pelihara. Yang penting saya berdoa dan terus datang show up bekerja. Dan ketika ketemu someday, itu Tuhan bekali orang ini. Kisah nyatanya, dia memenangkan di Amerika, di San Diego, dia itu memenangkan satu, ya dikatakan seperti sales terbaik lah ya, sales terbaik. Dan itu bicara mengenai saingannya hebat sekali gitu. Bayangkan, di San Diego menjadi orang yang menjual terhebat. Tadinya ngelihat sapi aja iri ketika dia bawa dalam doa. Dan anehnya, ketika orang yang tadinya robek-robek kontrak itu ketemu lagi sama dia dengan sabar kasih kontrak baru. Pak, kalau mau beli, ini ada tawarannya, jangan lupa. Orang kemarin dirobek-robek, dilempar, dia masih sabar, dia kasih lagi. Orangnya udah denger dia menjadi sales nomor 1, dapat penghargaan sampai 1 provinsi lah ya kasarnya gitu ya. Katanya, oh yaudah Pak, nanti ya saya kabarin. Jadi beli dia. Kadang-kadang kita jangan lemah semangat. Mungkin ada beberapa keadaan dari kita lagi drop, tetapi teruslah berdoa. Kalau melihat sapi, bawa dalam doa. Melihat burung, bawa dalam doa. Jangan cuma iri doang.
Karena iblis mau curi kesempatanmu, seperti di firman Tuhan di berikutnya. Nah ini, those beside the road are those who have heard that the devil comes and takes away the word from their heart, so that they will not believe and be saved. Kata-kata firman Tuhan kayak gini udah disampaikan, tetapi pulang dari sini mungkin iblis coba curi dengan apa yang kita tonton, baca, lihat, dengan pergaulan kita. Akhirnya kita mulai khawatir kembali. Padahal tadi rasanya semangat. Hati-hati, jadi ya, iblis curi kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Jangan sampai iblis bisikin kita, ayo mendingan nge-mall daripada gereja. Tenang, gerejanya di atas mall. Jangan sampai kita dibisikin, nggak apa-apa ke gereja aja, toh nggak bakal bertobat. Kita kasih tahu pulang dari ini, kita nggak mau jadi pribadi yang sama. Kita akan lakukan hal yang berbeda. Karena kita mau ngelakuin hal yang berbeda, kita mau alamin sesuatu mujizat yang berbeda. Yang tahun 2025 ke belakang kita nggak pernah alamin. Amin. Karena seringkali manusia mungkin mulai lebih milih mager santai dibanding ibadah. Dikasih waktu terbaik di pagi hari, di hari Minggu, lagi capek-capeknya, enaknya tidur bentaran. Tapi disitulah kita tahu, kita siapkan dari Senin sampai Sabtu supaya kita datang bisa on time dan memberikan fokus kita yang terbaik. Bukan Sabtu tidurnya jadi Minggu jam 3 subuh, sehingga akhirnya kita kayaknya ngantuk gitu. Manusia mulai gak mau persembahkan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan, mulai menggampangkan, nggak apa-apa minggu depan aja deh gerejanya. Masalahnya minggu depan ntar udah bulan puasa menuju lebaran. Nggak apa-apa minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi, aduh lagi pada pulang kampung, lagi beres-beres, rentek. Minggu depannya lagi, aduh ntar Desember. Yang udah dengar firman Tuhan aja bisa gagal pertumbuhan rohaninya, gimana yang nggak datang ibadah. Ingat kalau ketika Petrus mulai tenggelam ke dalam air, ketika dia mulai ragu, ketika mulai mempertanyakan Tuhan, ketika mulai ngerasa angin itu lebih kencang dibanding iman, ngelihat saldo itu lebih ngeri keadaannya dibanding merindingnya hadirat Tuhan. Kita mulai memperhatikan hal-hal yang gak perlu diperhatikan. Padahal dari zaman dulu, ketika kita tidak melihat saldo, hari ini kita masih hidup. Seringkali kekhawatiran kita kan kita tahu gak menambah apa-apa, cuma nambah stres doang. Nextnya. Oke. Ini ada kita mesti belajar kenapa kita perlu tertanam. Salah satunya adalah ketika kita tertanam, ketika kita setia ditanam sama Tuhan dan kita tertanam di bait Allah, kita terus beribadah di MIC Church. Kita lihat ada kesaksian nyata bahwa ada seorang nenek-nenek itu peduli dengan generasi di bawah dia. Kenapa? Padahal nenek ini nggak bisa dengar apa-apa, dia budek total. Tapi dia tiap minggu datang ibadah, saudara. Dia tiap minggu datang ibadah, datang lebih awal dan kelihatan semangat. Tepuk tangan ikut tepuk tangan, amin tetap amin, padahal gak kedengeran apa-apa. Untuk apa? Dia bersaksi ketika diberi kesempatan bahwa dia bilang dia mau menjadi contoh dan teladan buat anak-anak muda dan buat orang-orang yang kenal sama dia dan orang-orang di keluarga besar dia, bahwa harusnya setiap dari kita itu datang ibadah katanya, walaupun budek. Bayangkan kalau kita masih bisa dengar firman Tuhan, masih bisa melihat, masih bisa dengar praise and worship, kita harusnya lebih excited daripada nenek yang luar biasa ini. Nextnya. Ya, jadi kita mau ditanam sama Tuhan, di bait Tuhan, baru kita tahu pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tetapi untuk apa kita menjadi tuanya gemuk dan segar dan berbuah? Supaya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Supaya kita tahu Tuhan itu kalau janji dia akan tepati, nggak pakai ragu-ragu. Karena di tengah padang gurun perang dunia ada anak-anak Tuhan yang seperti pohon korma yang di atas 30 tahun buahnya makin lama makin manis.
yang seperti pohon aras cedar di Libanon, yang tumbuhnya bukan sekedar tumbuh, tapi majestic, kuat, besar, tebal, indah, dan useful. Tapi kita harus beritakan bahwa Tuhan itu benar, dan kita harus pilih bahwa iya gunung batuku. Kita mesti pilih dia gunung batuku, bukan saldoku gunung batuku, bukan networkku gunung batuku, bukan investasiku gunung batuku. Karena dalam 5 tahun ini investasi juga ngeri, nggak bisa dipegang. Tetapi kita mesti setuju dulu dari hati bahwa Tuhan adalah gunung batuku, baru kita alami bahwa orang benar itu akan benar-benar mengalami bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bertobat lagi dan lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, di siang hari ini Tuhan, Tuhan curahkan Tuhan api semangat yang baru Tuhan, sehingga ibadah itu bukan lifestyle, ibadah itu bukan satu event, tetapi ada satu kerinduan Tuhan tercurah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu awakening, ada satu api yang tidak terpadamkan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan Tuhan, biarkan yang tertidur dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kerohanian yang padam, kerohanian yang tertidur dibangkitkan, dibangunkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, justru ketika kami beribadah seperti nenek tadi Tuhan, keluarga besar kami, teman-teman kami akan melihat, budak pun kami akan datang. Apalagi ketika kami bisa melihat dan mendengar, kami akan hadir lagi dan lagi. Sehingga bukan hanya kami mendengar kesaksian mengenai Kristus dan satu kesaksian-kesaksian mengenai Tuhan, tetapi kami sendiri menjadi kesaksian hidup itu sendiri Tuhan. Kami menerangkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen.